Sejahiliyah-jahiliyahnya suku Aus, pemukanya itu nakai benda. Ya, walaupun masa jahiliyah, tapi pemuka itu punya akal, akaina benda. Nggak mungkin. Nah hari ini kita, kalau kita cari pemimpin kita, hanya itu bahasa akai, ancau dengan walaupun masa Islam. Masa jahiliyah bisa berubah jadi Islam, pemimpinnya seperti itu. Dan pegah abang akai, tidak mau akai. Walaupun sedang marah pakai tombak, tapi dipakai logika akal, dengar juga dia. Hari ini kalau kita naikkan pemimpin kita, akai hana berislam katanya relah Islam kembali kepada jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Oman Lamprit Kota Banda Aceh yang dimuliakan Allah, dan seluruh para pendengar yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun saudara kami berada, insyaallah semua dalam lindungan Allah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita dalam rangka memperingati hijrah Nabi SAW, yang kami pahami daripada para sahabat ketika menamakan tahun kita ini dengan tahun Islam itu dengan tahun hijrah adalah bahwa kita setiap saat, setiap waktu, setiap berputar atau berganti tahun, kita belajar bagaimana usaha perjuangan Nabi dan juga para sahabat di dalam memperjuangkan Islam. Terkhusus bagi kita generasi saat ini yang berkiprah di semua bidang kehidupan, terkhusus adalah di bidang dakwah, perlu kita memahami bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat di dalam keberhasilan hijrah beliau yang akhirnya mengubah wajah dunia dan mengubah wajah Islam yang dari Mekah menuju ke Madinah. Pada pertemuan kali ini kita ingin menjawab bagaimana hijrah itu mungkin terjadi. Kok bisa hijrah itu mungkin terjadi? Apa penyebab daripada hijrah itu terjadi dari Mekah menuju Madinah? Itu ada sebab, rentetan sebab yang terjadi sebelumnya, yang kalau kita lihat sungguh tidak semudah yang kita pikirkan, sehingga hijrah Nabi dan sahabat dari Mekah menuju Madinah itu ternyata mungkin terjadi. Hari ini kita menjawab bagaimana itu bisa mungkin terjadi. Ini yang akan kita jawab dalam pertemuan kali ini. Pertemuan yang lalu kita mengisahkan bagaimana hijrah pertama Nabi menuju Taif, dan bagaimana kejadian Taif itu adalah kejadian yang sangat memilukan dalam hidup Nabi SAW, sebagaimana penuturan beliau sendiri ketika ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau sudah balik pulang ke Makkah atas jaminan daripada seorang kafir Quraisy bernama Mut'am bin Adi, maka Nabi SAW mulai fokus untuk mencari kabilah-kabilah di luar Mekah untuk menerima Islam dan mau membackup beliau dalam dakwah. Di tahun ke-10 kenabian mulailah beliau menunggu musim haji. Nah, ini kan beliau enggak keluar Mekah. Ternyata keluar Mekah juga ini tidak menjanjikan. Tidak ada yang menerima beliau. Maka beliau menunggu kabilah yang datang jauh dari luar Mekah sana, mulai dari Yathrib dan sekitarnya. Maka tahun haji, tahun ke-10 kenabian, beliau menunggu musim haji. Musim haji, orang-orang musyrikin Mekah dan juga sekitar di Jazirah Arab itu pergi haji ke Mekah.
Makanya ibadah haji ini adalah ibadah syariat Nabi Ibrahim, tetapi sudah bercampur antara yang benar dengan yang batil. Tapi mereka musim haji pergi haji dengan cara haji musyrikinnya mereka, haji syirik mereka. Tapi mereka datang, ada wukuf di Arafah, ada tawaf, dan ada mabit di Mina juga. Maka Nabi tunggu pada tahun 10 kenabian itu, Nabi tunggu kabilah-kabilah yang datang dari Jazirah Arab untuk melaksanakan haji. Nabi datangi sekitar 26 kabilah. Ya, 26 kabilah Nabi tawarkan Islam dan Nabi minta mereka melindungi beliau dalam berdakwah. Ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, beliau meminta ta'lamuna wallahi innahu lan nabi. Di sini Nabi langsung meminta kepada orang-orang Quraisy itu dengan permintaan beliau, hal min rajulin yahmiluni ila qaumi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Nabi minta sama semua kabilah ini apa? Adakah seseorang di antara kalian yang mau untuk membawaku? Sesungguhnya Quraisy telah menghalangiku dari aku menyampaikan firman Tuhanku. Ada di antara kalian yang mau membantuku dan melindungiku karena orang Quraisy telah menghalangiku dari menyampaikan dakwah Tuhanku atau firman Tuhanku. Lihat ini konten permintaan Nabi, ya, pada orang-orang kabilah-kabilah yang datang itu. Nabi berdakwah sekaligus meminta beliau itu dilindungi. Pertanyaannya, siapa pelindung yang sebenarnya? Allah. Berhakkah Nabi meminta kepada selain Allah? Ini pertanyaan hari ini, seperti ini cara tanyanya. Kalau dihadapkan dengan masalah problem besar, datang orang nanyanya begitu. Hai, dana keba Allah, kebedalah keba manusia. Lihat Nabi kita bagaimana berjuang. Beliau perlu backup secara politik dari siapa? Dari kabilah-kabilah ini semua. Walaupun mereka masih musyrikin, beliau minta, ada nggak kalian yang mau untuk membackupku, membantuku, melindungiku daripada orang Quraisy? 26 kabilah yang Nabi datangi, 26 itu tidak mau menerima dan tidak mau membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dengan berbagai macam alasan mereka. Di antara mereka ada yang bilang bahwa memangnya kami melindungimu dari orang Quraisy, nanti kami harus berperang dengan orang Quraisy demi risalahmu, kami dapat apa? Ya, kalau kamu berkuasa nanti, maka engkau tidak akan peduli dengan kami, tidak mungkin kami akan melindungimu. Macam-macam alasan mereka. Ada juga yang bilang bahwa kalau kami ingin berkuasa, mungkin kami bisa berkuasa dengan di Jazirah Arab, tapi Persia itu tidak mungkin kita taklukkan, nggak mungkin. Bahasa Aceh, hana pucet langit taklukkan Persia. Karena Nabi menawarkan bahwa kalau kalian ingin membantuku, Persia itu akan takluk. Mereka mengatakan nggak mungkin. Kalau bahasa hari ini, Cina itu bisa takluk kepada kita kalau Islam ini kita jaga betul di negeri ini. Cina itu bisa takluk, Amerika itu bisa takluk. Urunya apa nih mungkin ya, apa adanya, ya. Tapi Nabi sudah menawarkan itu. Mereka mengatakan nggak mungkin itu terjadi. Maka mereka tidak mau backup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir hari di Mina, mereka sudah siap-siap untuk berangkat pulang, ya, pulang ke Mekah dan pulang ke kampung mereka. Di sore hari, akhir udah Nabi bahasanya hana harapan kalian, hana harapan, tonyo hana harapan. Di akhir hari itu Nabi menjumpai 6 orang daripada orang Yasrib, dari suku Khazraj, kabilah Khazraj. 6 orang ini di akhir, ya, ke-26 bawah kabilah beda. Tinggal satu kabilah yang terakhir ini Nabi jumpa sudfatan, bahasanya tiba-tiba dengan takdir Allah. Jumpanya tidak maksud begitu, tapi terjumpa saja begitu. Nah, kabilah dari Yasrib ini
yaitu kabilah Khazraj. Nabi menjumpai mereka 6 orang cuma yang jumpa. Yang lain mereka banyak, tapi yang jumpa cuma 6 orang. Apa kata Nabi SAW? Man antum? Nafarun minal Khazraj amin mawalil Yahud. Qala afala tajlisu ukallimakum. Nabi tanya, siapa kalian? Kami dari Khazraj. Kalian yang berkoalisi dengan orang Yahudi? Iya, kami berkoalisi dengan orang Yahudi. Nabi sudah punya peta politik, geopolitik di Jazirah Arab. Orang Khazraj itu koalisi dengan orang Yahudi di Madinah. Oh, kalian yang berkoalisi dengan orang Yahudi? Iya. Afala tajlisuna ukallimakum. Mau tidak kalian duduk sebentar, aku mau ngomong. Ya. Mereka pun akhirnya duduk mendengarkan Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan bahwa aku ini adalah Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Terkejut mereka. Bukankah orang Yahudi mengatakan mereka akan datang di akhir zaman Nabi, yang kalau Nabi itu datang dari orang Yahudi katanya mereka akan memerangi kita orang Arab. Tapi pada saat Nabi itu datang, kata Nabi Muhammad, tidak, akulah Nabi yang terakhir, bukan dari orang Yahudi itu. Semangat orang ini yang berenam. Jadi bukan dari orang Yahudi, bukan, tapi akulah Nabi yang terakhir itu datang. Sontak seketika mereka menerima dakwah Nabi masuk Islam. Ya, menerima dakwah Nabi masuk Islam. Pemukanya yang 6 ini adalah As'ad bin Zurarah. Ya, ini mereka berenam, yang paling tuanya As'ad bin Zurarah. Seketika mereka masuk Islam. Karena waktu tidak panjang, karena mereka sudah harus kemas-kemas mau berangkat pulang ke kampung. Mereka berjanji bahwa tahun depan kita jumpa lagi di sini di Aqabah. Tahun depan jumpa di Aqabah ini. Maka ditunggu oleh Nabi harapan baru ini ada. Orang Khazraj 6 orang masuk Islam. 26 kabilah lain tidak mau terima Nabi. Ini tiba-tiba ada 6 orang mau terima. Lalu tahun depan, tahun ke-11 kenabian, Nabi tunggu waktu yang ditunggu-tunggu ini. Datang menjumpai Nabi di tempat yang mereka jumpa pertama di Aqabah. Datang kepada Nabi bukan 6 orang lagi, tapi sudah 12 orang menjumpai Nabi SAW. 12 orang ini sudah menerima dakwah Nabi. Mereka sudah menerima Islam dan iman beliau sebagai Nabi, ingin menjumpai Nabi langsung saja. Nah, berarti dari 6 jadi 12. Ada kabar mengejutkan bagi Nabi. Dari 12 orang ini, bahwa 4 orang dari suku Aus. Nah, ini bukan Khazraj semua, ada suku baru, 4 orang tapi Aus. Aus ini adalah Khazraj dan Aus ini 2 suku yang terjadi perang saudara di Madinah. Tapi kabar gembiranya ada 4 orang ini, yang orang baru yang datang. Dari 6 jadi 12. Kita sudah pergi ke masjid berapa tahun sudah? Berapa orang ada kawan kita yang pergi ke masjid ngikut kita? Ini 6 orang ini dalam setahun bawa 1 orang kawan lah. 1 orang kawan. Kita udah berapa tahun ke masjid, berapa kawan sempat kita ajak ke masjid dan ikut kita. Ya, kaji pegang planning dunia, ya. Pegang planning dunia siton tiro pokoknya, ya. Kawan dekat yang kita pegang hai, ya, begitu ya. 6 orang. Nah, 6 orang ini akhirnya mendengarkan Nabi dan menerima Islam, dan mereka alhamdulillah akhirnya terjadilah baiat pertama yang disebut dengan baiat Aqabah yang pertama, bai'ah Aqabah yang pertama. Bai'ah Aqabah yang pertama ini adalah baiat di mana mereka berjanji untuk Islam, menerima Nabi sebagai Nabi Muhammad dan menerima Islam, dan mereka berjanji alla yusyriku billahi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah, alla yasriku, untuk tidak mencuri, alla yaznun, tidak berzina, kemudian alla yaqtulu auladahum, tidak membunuh anak-anak mereka, karena kebiasaan orang jahiliyah membunuh anak mereka kalau anak perempuan. Mereka terima Islam, nggak boleh melakukan ini.
Kemudian alla ya'tu bi buhtanin yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim, tidak memfitnah, tidak mengucapkan kata-kata bohong terhadap orang. Kemudian alla yu'suhu fi ma'ruf, dan tidak melanggar Nabi pada perintah-perintah yang baik diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi 6 hal menjadi poin baiat. Artinya bahwa 6 hal inilah inti ajaran Islam yang diwajibkan pada mereka saat itu. Jadi kalau beriman Islam pada saat itu, apa yang harus kami kerjakan? Ini nih 6 hal harus kalian kerjakan. Jangan menyekutukan Allah. Beriman jangan menyekutukan Allah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak, ya. Kemudian tidak mengatakan fitnah, kata-kata bohong, dan tidak melanggar perintah Nabi. Udah, itu dia Islam yang diajarkan kepada mereka, poin-poin pentingnya. Ini baiat yang pertama. Pulanglah mereka setelah Aqabah itu, setelah selesai haji tahun tersebut, pulang mereka. Cuma Nabi menitipkan, Nabi suruh Mus'ab bin Umair untuk dibawa ke Madinah, ke Yasrib bersama dengan mereka 12 orang ini. Mus'ab ini nanti yang menjadi duta Islam yang mengajarkan Islam dan berdakwah di Yasrib nanti. Ini dia. Nabi sudah persiapkan Mus'ab untuk berangkat bersama dengan 12 orang, lindungi Mus'ab ini, dan Mus'ab yang akan menjelaskan Islam itu semua nanti dan berdakwah. Dakwah duta yang pertama berangkat ke sana. Jadi bukan Nabi Muhammad yang pertama, tapi Mus'ab yang pertama berdakwah di Yasrib. Ya. Mus'ab lah yang pertama, kaki Mus'ab yang pertama sampai di sana, bukan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara yang dimuliakan Allah, ya. Mus'ab ini siapa? Mus'ab ini adalah anak orang kaya di Mekah. Dan dia orangnya sangat necis, perawakannya itu sangat disebutkan orangnya ganteng, necis, kemudian ketika dipandang performanya itu menyenangkan. Bahasa orang Aceh, pu yang gesuk lagak baganya. Ya, ijakrong gesuk, ijakrong pilaga. Bajai gesuk, bajai pilaga. Mandum juga model penjagaan tu, ya. Dia trend. Ya. Itu perawakan Mus'ab bin Umair. Jadi bayangkan Nabi memilih orang yang mendakwahkan Islam itu enggak sembarangan. Ukuran dilihat dari performansanya sudah menarik sebelum ngomong. Ya, itu Mus'ab bin Umair yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itulah wajah Islam yang pertama yang dilihat oleh orang Yasrib. Orang Yasrib kan mulai bertanya-tanya, Islam itu apaan? Yang menjelaskan Mus'ab. Mus'ab memiliki perawakan yang sangat luar biasa ini. Anak orang kaya lagi, ya. Anak orang kaya. Gaya anak orang kaya kan beda gaya kita yang ketiga, ya. Punya gaya khusus dia. Inilah yang bawa dakwah itu. Itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab cerdas. Di samping itu juga cerdas. Di antara keberhasilan Mus'ab itu adalah mengislamkan 2 orang tokoh daripada Khazraj, daripada Aus. Siapa itu? Sa'ad. Ya. Sa'ad bin Mu'az salah satunya. Sa'ad bin Mu'az ketika dia mendengar ada pendatang baru tiba-tiba datang ke Yasrib, ya, membawa agama baru, Sa'ad bin Mu'az marah betul, ya. Dia cari dan dia jumpai Mus'ab bin Umair, ya, bersama dengan beberapa orang Khazraj yang sudah masuk Islam yang selalu membersamai beliau di kota Yasrib. Datang Sa'ad bin Mu'az, ya, ingin bahasanya dengan bawa tombak ingin menghabisi Mus'ab bin Umair. Ketika berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az, disebutkan oleh saudara dari Khazraj yang sudah masuk Islam, wahai Mus'ab, kamu tahu tidak siapa di depan kita itu yang datang itu? Siapa? Yang datang itu adalah pembukanya Aus, yang kalau dia Islam itu seluruh orang Aus akan masuk Islam. Oke, kata Mus'ab, mantap, ya. Datang ke situ dengan nada marah. Sa'ad bin Mu'az ingin mengusir Mus'ab bin Umair, tapi Mus'ab bilang apa? Aku akan keluar dari Madinah atau dari Yasrib, tapi sebaiknya kita ngomong dulu. Kalau seandainya yang aku sampaikan ini menarik bagimu,
kita lanjutkan pembicaraan. Tapi kalau tidak menarik bagimu, saya siap keluar. Tanpa kamu harus capek-capek mengusirku. Saya siap untuk keluar sendiri dan berangkat dari kota Yathrib ini. Tawaran seperti itu kan tawaran cerdas. Dia pun akhirnya terima Sa'ad bin Mu'az. Oke, kamu ternyata betul juga apa kata-katamu. Ini kan bicara dengan akal, logika. Emosional kesampingkan dulu. Dia dengar. Karena ini tawarannya pakai logika. Dia dengar. Jadi sejahiliyah-jahiliyahnya suku Aus, pemukanya itu nakai benar. Ya, walaupun masa jahiliyah, tapi pemuka itu punya akal. Akaina benar. Nggak mungkin. Nah hari ini kalau kita cari pemimpin kita, hanya itu bahasa akai, ancau dah walaupun masa Islam. Masa jahiliyah bisa berubah jadi Islam, pemimpinnya seperti itu. Tak pegah abang akai, tidak mau akai. Walaupun sedang marah pakai tombak, tapi dipakai logika akal, dengar juga dia. Hari ini kalau kita naikkan pemimpin kita, akai hana berislam katanya relah Islam kembali kepada jahiliyah. Itu pesan. Mus'ab bin Umair menjelaskan tentang Islam kepada Sa'ad bin Mu'az. Didengarkan oleh Sa'ad bin Mu'az dengan seksama, betul juga apa yang kamu sampaikan. Ya, setelah dijelaskan tentang Islam, tentang tauhid, tentang Nabi Muhammad, tentang adab-adab dan akhlak di dalam Islam, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh itu semua. Dia terima, benar apa katamu. Masuk Islam dia seketika. Kembali dia kepada kaumnya, kasih tahu tentang bahwa dia telah muslim, maka kaumnya menerima. Kenapa? Pemimpin tanya agama Islam belum. Ya, bayangkan, disinilah kemenangan. Ya, kemenangan dan akhirnya pada tahun selanjutnya pergi haji sudah. Ya, Nabi sudah menunggu lagi perjanjian akan datang lagi dalam di tahun selanjutnya, berarti tahun ke-12 kenabian. Berangkat haji dari Yathrib ya, yang sudah masuk Islam dan mereka semuanya adalah musallah. Musallah itu siap perang. Jadi yang pergi haji ini mereka Aus dan Khazraj sudah siap perang. Mereka ini pendekar-pendekarnya. Berapa orang? 73 orang. Sudah masuk Islam ya, dan mereka adalah pendekar-pendekar yang datang pada saat itu bersama dengan orang lain dari Yathrib yang mereka juga masih banyak yang musyrikin. Tapi mereka ini yang datang ini buat agenda perjumpaan dengan Nabi juga di Aqabah di hari terakhir, sebagaimana hari perjumpaan pertama. Disinilah kemudian terjadi bai'at yang Aqabah yang kedua. Ini yang paling penting, bai'at yang paling penting yang menjadikan hijrah itu mungkin terjadi. Nah, bagaimana kisah bai'at yang kedua ini? Nabi mengatur, ini orang ada 73 orang. Pertemuan kalau diketahui sama orang Quraisy, orang musyrikin lain, ini akan berbahaya bagi semua. Maka Nabi membuat pertemuan di tengah malam. Di tengah malam ya, di Mina, di Aqabah, di tempat melontar jamarah Aqabah itu. Dan Nabi minta mereka datang dua-dua, jangan berombongan, dua-dua datang di tengah malam, menyeludup di tengah malam. Lalu ini berhasil dan Nabi ditemani oleh paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muthalib ya. Abbas yang menemui beliau ya, yang menemani Nabi SAW. Apa kata Abbas? Dalam pertemuan itu Abbaslah yang pertama membuka pembicaraan. Pembicaraan Abbas apa? Beliau yang memukaddimahi pertemuan penting tengah malam. Ya ma'syaral Aus wal Khazraj qad alimna bihudurikum wa'lamu anna ma'syaral Aus wa Khazraj annana Banu Hashim nahmi Muhammadan ila al-yawm fa in kuntum targhabuna an ya'ti 'indakum fata'ahadu ala himayati wa illa fanahnu qadiruna ala himayati. Kata Abbas apa? Wahai Aus dan Khazraj, ini udah ngumpul nih orang Aus dan Khazraj. Wahai Aus dan Khazraj, kalian harus tahu, kami ini dari Bani Hashim. Bani Hashim adalah kabilah Nabi. Kami dari Bani Hashim selama ini selalu mendukung dan membackup Muhammad ini. Maka kalau seandainya kalian
sanggup untuk membantu Muhammad dan melindunginya, maka silakan kalian lindungi Muhammad. Tapi kalau kalian tidak sanggup, biarkan kami akan melindunginya. Nah, jadi jangan nampak lemah kita kalau dalam bertantangnya kamu hantar gobli, nyo menyangka orang-orang so cilain. Hanya tidak berapa dalam negosiasi begitu. Jangan nampak kami sudah tidak sanggup melindungi Muhammad. Kialah negosiasi begitu. Abbas pintar bernegosiasi. Selama ini kami melindungi, padahal kahana tanggup boleh melindungi ya. Makanya dia minta yang lain ya. Kalau kalian tidak sanggup, kami akan tetap melindungi Muhammad. Maka pikirlah baik-baik. Nah, disinilah kemudian masuk ya. Nabi SAW meminta untuk mereka siap melindungi beliau seperti mereka melindungi anak dan keluarga mereka sendiri. Nah, dalam hal ini datang seorang sahabat itu dari Khazraj mengatakan bernama Bara bin Ma'rur. Ya Rasulullah, ya, kalau seandainya nanti engkau menang dan engkau berhasil berkuasa, ya, dan kita semua menang, apa yang akan kita dapatkan? Kata Nabi, jannah, syurga. Kalian akan mendapat syurga dan kita semua mendapat syurga. Itu yang dijanjikan Nabi. Nabi tidak menjanjikan kita akan berkuasa, tapi syurga yang akan kita dapatkan. Kata Bara bin Ma'rur, umdud yadak ubayyak. Beri tanganmu, aku membaiatmu. Beliaulah orang yang pertama membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siap membela Nabi hidup dan mati seperti anak dan istri dan keluarga mereka sendiri. Ketika Bara memulai, semua yang 73 itu pun juga membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas mengatakan, tunggu dulu. Kalian betul-betul siap untuk membela Muhammad hidup mati seperti itu? Kami siap. Konsekuensinya berat. Udah masuk Islam, membaiat Nabi, udah siap hidup mati. Hari ini kita sudah beriman dengan Nabi, apa yang sudah kita buat? Apa yang kita siap? Konsekuensi iman kita apa? Tanya katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pray lo, mana apa yang kita buat? Sampai tanya pun ada begot kaum tu Islam. Ini orang, para sahabat ini begitu mereka membaiat langsung berat buatnya. Memerangi orang Quraisy, memerangi orang Arab, memerangi orang Persia, yang kebut dia mudib danyo. Dan damang Islam mudah, berat tanggungan mereka. Perjuangan di depan berubah total. Tapi siap untuk mereka ambil tangan Nabi, membaiat itu. Apa poin-poin baiat Aqabah yang kedua ini? Pertama ada 5 poin penting. Yang pertama adalah as-sam'u wa ta'ah fil mansyad wal makrah. Taat kepada Nabi dan mendengarkan Nabi dalam kondisi senang dan susah. Wajib taat ya. Yang kedua, infak fil usri wal yusr. Berinfak dalam keadaan sempit ataupun luang. Siap berinfak sempit dan luang. Baru dalam Islam kapayah infak lagi nya. Najan bahasa macam sangat najan tang. Baru 2 orang tajak masjid kagak infak untuk masjid rumah najan tang. Nyan ukuran tingkat Islam katanya. Ya. Hanacan artinya no can. Punya bahasa Arab can berarti hanapai kan? Ya. Kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Dan keempat, alla ta'khudhum fillahi lawmata la'im. Tidak takut memperjuangkan agama Allah walau apapun tantangannya. Dan yang kelima adalah yamna'unahu kama yamna'una nisa'um wa amwalahum, melindungi Nabi seperti melindungi anak dan istri mereka sendiri. Nyan baiat, poin baiat berbeda poin baiat tahun lalu dengan baiat yang kedua ini. Mereka terima 73 ini sebagai perwakilan dari dua suku Aus dan Khazraj. Inilah poin bai'ah Aqabah yang menjadikan hijrah itu menjadi mungkin terjadi dan bisa terjadi. Gara-gara 73 orang ini siap untuk mengambil janji besar ini. Bayangkan itu. Kalau seandainya itu tidak mereka ambil poin janji itu dengan Nabi, bai'at tidak akan terjadi. Ya, bai'at tidak akan terjadi. Maka kemudian Nabi pilih
Dari 73 orang, 12 orang lagi di antara mereka ini menjadi, bahasa kita adalah perwakilan yang bermusyawarah terhadap segala masalah yang akan dihadapi kemudian. Dari 73 diambil Nabi 12 orang naqibah. Naqibah itu perwakilan bahasa kita. Jadi dari sini sistem politik sudah dibuat oleh Nabi. Ini 73 nggak mungkin 73 semua mikir. Tapi 12 orang aja yang mikir permasalahan, yang lain dukung. Dipilih oleh Nabi 12 orang dari mereka sebagai perwakilan. Yang baru 70 lero orang tamu itulah karena 12 orang perwakilan. Akibat ke di Aceh yang tanya 4 juta ro, padut ro perwakilan katanya. Menyenangkan insya-Allah 12 ro bisa. Nah, kemudian tidak lama terjadi pertemuan ini, tiba-tiba ada yang bersuara, "Adriku Muhammad, cepat kejar Muhammad. Mereka sedang bermusyawarah untuk memerangi kalian wahai orang Quraisy." Entah dari mana suara itu ketahuan, bubar semuanya tiba-tiba. Kenapa? Jangan sampai ketahuan, semua menyusup kembali ke kemah masing-masing. Bayangkan itu, menyusup ke kemah masing-masing. Besok pagi orang Quraisy mulai mencium, sudah ada perjanjian tengah malam katanya. Siapa? Masuk mereka ke kemah orang Khazraj dan orang Aus. Orang Khazraj, orang Aus yang sudah masuk Islam, mereka diam. Mereka ditanyalah sama orang yang musyrikin di antara mereka, "Kalian semalam ngumpul ya?" "Kami nggak ngumpul semalam, kami tidur di sini." Sawacik yang udah telah iya dua tempat ya. Akhirnya mereka pulang esok hari ke Yathrib dengan selamat. Terjadilah Bai'ah Aqabah ini. Tahun depan Nabi mulai mempersiapkan sahabat berangkat hijrah atas jaminan 73 orang ini, bayangkan. Dan mereka menjamin dengan apa? Suku mereka Aus dan Khazraj siap untuk membackup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan bagi kita, saudaraku? Sebuah kebenaran itu kadang nggak perlu rame-rame orang yang mendukung. Cukup beberapa orang tapi komit terhadap kebenaran, maka ini akan memberikan pengaruh besar. Hari ini kita selalu mengatakan bahwa sedikit sekali orang, kita baru ngajak sholat berjamaah saja, kita hana rame, yang jabut pi hana rame saja itu. Kita sering hari ini memikirkan kuantitas, berapa jumlah orang. Kita harus pikir yang sedikit yang sudah hadir, apa komitmen mereka untuk berbuat. Nah, itu dia yang penting. Bukan kuantitas yang penting, tapi kualitas yang sudah ada itu apa komitmen mereka. Kalau kita tidak punya komitmen dalam berdakwah mengajak kepada Islam, sudah tidak akan pernah ada suatu masa depan yang berjaya, yang lebih baik. Selalu komitmen itu dibangun oleh beberapa orang, didukung oleh banyak orang setelah itu. Tapi banyak orang tanpa komitmen, udah, itu tidak akan terjadi apa-apa perubahan, saudara yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah Mus'ab bin Umair itu diutus oleh Nabi untuk berdakwah. Padahal itu pada masa Nabi, siapa yang lebih paham Islam ini? Mus'ab kah atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang paling pintar dan paham Islam. Tapi Nabi percayakan itu kepada Mus'ab bin Umair. Di sini kita tahu bahwa fungsi seorang dai yang dia harus mengajak orang lain sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Siapa yang mengangkat dai ini? Tidak ada yang mengangkat dai ini. Kalau ada Nabi, mungkin Nabi tunjuk siapa yang berhak berbicara. Hari ini tidak ada yang menunjuk kita. Siapa juga? Setiap kita yang telah masuk Islam, kita ada sesuatu yang kita tahu itu benar, ajaklah. Ada yang kita tahu itu salah, maka cegahlah itu. Setiap kita harus menjadi dai yang bergerak mengajak kepada Islam. Oh Ustaz, saya nggak begitu paham tentang Islam. Kalau seandainya harus paham betul kita tentang Islam baru kita mengajak, maka para sahabat dulu, berapa orang yang jadi ulama di kalangan para sahabat? Jangan pikir semua sahabat itu ulama. Ada di sana sahabat ulama, ada di sana sahabat yang merupakan orang biasa, tapi mereka semua bergerak untuk berdakwah. Maka di sini penting, saudaraku yang dimuliakan Allah, supaya Islam ini diamalkan dalam masyarakat kita. Setiap kita di kantorkah, di tempat kita kerja, di mana saja, ya, ada pesan dakwah yang kita bawa. Pikul sebentar, pikul sedikit daripada beban dakwah ini.
Karena tidak ada yang mengajak ini kecuali adalah kita. Semua kita yang telah sadar akan Islam, wajib atas kita untuk mengajak siapa saja saudara kita kepada yang baik dan cegah mereka daripada kemungkaran. Itu risalah, selemah-lemah risalah hari ini yang kita bawakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.